Perkenalkan, saya Mutiara Wardani. Saya Agnestia Panisaragi. Saya Muhammad Afsal Santoso. Saya Zafra. Saya Ancelasa Sinaga. Saya bisa Andres Kuning. Pendahuluan, hukum Lenz salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetik menyatakan bahwa arus listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet akan selalu berlawanan dengan perubahan tersebut. Konsep ini telah menjadi dasar bagi berbagai aplikasi teknologi, termasuk dalam pengembangan perangkat audio. Apa sih hukum Lenz itu? Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834 ini menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Penerapan hukum Lenz pada earphone sederhana. Dalam konteks earphone sederhana yang menggunakan magnet dan kumparan, hukum ini berlaku dalam proses konversi energi listrik menjadi energi bunyi. Earphone sederhana menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan suara. Ketika arus listrik melewati kumparan atau koil yang terhubung ke earphone, medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini berinteraksi dengan medan magnet dari magnet permanen, misalnya neodymium di dalam earphone. Medan magnet dari kumparan dan magnet permanen saling berinteraksi. Menurut hukum Lenz, jika arus listrik mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet ini akan mencoba untuk menetralisir atau mengurangi perubahan medan magnet dari magnet permanen. Ini berarti arus yang dihasilkan dalam kumparan akan berlawanan arah dengan perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Dalam konteks earphone, prinsip ini berarti bahwa arus listrik yang melewati kumparan akan menciptakan gaya magnet yang menarik atau mendorong driver, biasanya berbentuk membran atau cone, ke depan atau ke belakang, menghasilkan gelombang suara sesuai dengan sinyal audio yang diterima. Penerapan hukum Lenz pada earphone sederhana. Jika hukum Lenz penting dalam desain earphone karena membantu menjelaskan bagaimana arus listrik yang dihasilkan dari sinyal audio, misalnya dari ponsel atau pemutar musik, dapat menggerakkan komponen-komponen mekanis dalam earphone untuk menghasilkan suara yang kita dengar. Prosedur pembuatan: 1. Lilitkan kumparan pada mulut botol yang telah digunakan. 2. Gunting kabel yang berwarna merah. 3. Taruh magnet pada mulut botol lalu beri lem lilin untuk memperekat magnet. 4. Sambungkan kumparan dengan kabel audio. Berikut adalah kelebihannya. Pertama, ramah lingkungan. 2. Biaya rendah dan bahan mudah didapat. 3. Kekuatan dan ketahanan. 4. Desain kreatif dan unik. 5. Dapat didaur ulang kembali. Dan berikut kekurangannya. Pertama, kualitas suara terbatas. 2. Ketidaknyamanan penggunaan. 3. Kerentanan terhadap kerusakan. 4. Keterbatasan fitur tambahan. Dan yang terakhir, tidak sepenuhnya higienis. Pertama sekali yaitu memotong bagian tengah dari botol. Baiklah, di sini kita akan skip atau mempercepatnya. Dan kedua yaitu membakar lem agar lem tersebut menempel kepada magnet yang akan ditempelkan ke tutup botol.
Langkah selanjutnya yaitu melilitkan kumparan di muncung botol, yang mana pada hasil akhirnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu memotong kabel earphone agar kabel yang di dalam earphone ini akan disatukan kepada kumparan yang dililitkan pada botol tersebut. Di sini videonya akan kita percepat. Dan hasilnya yaitu seperti ini. Udah coba dengerin, Sar. Oke teman-teman, jadi ini adalah alat yang sudah selesai kami buat, yaitu earphone sederhana dengan menggunakan konsep elektromagnetik. Jadi di sini kami menggunakan kumparan dan juga magnet sebagai core utamanya. Jadi di sini kami ada kabel audio. Jadi kabel audio ini yang nanti akan dicolokkan ke suatu media, entah itu HP ataupun media apapun yang dapat memberikan sinyal audio yang nantinya akan ditangkap oleh kumparan. Jadi kabel ini kami potong teman-teman dan kami sambungkan dengan kawat kumparan. Yang gunanya kawat kumparan ini untuk menangkap sinyal audio elektrik yang nantinya akan dihubungkan dan ditangkap oleh magnet yang ada di dalam kuping earphone ini teman-teman. Jadi konsepnya sangat sederhana dan gelombang elektromagnetik ini nantinya akan ditangkap oleh medan magnet yang ada di dalam arus listrik, akan menghantarkan audio atau suara yang nantinya dicolokkan ke media tertentu untuk dihantarkan dan dilepaskan di dalam media yang akan disalurkan kepada telinga kita. Jadi alhasilnya suara akan terdengar dengan bantuan konsep gelombang elektromagnetik yang kami jabarkan tadi. Lalu gaya yang bekerja di sini ada gaya lens atau hukum lens yang dia mengatakan flux bolak-balik antara kumparan dan juga medan magnet teman-teman. Tapi ada beberapa acuan di sini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kumparan yang dililitkan kepada kuping botol atau telinga dari earphone ini harus rapih dan tidak boleh saling bertumpuk. Karena gelombang elektromagnetiknya nanti akan bergerak dan kalau dia bertumpuk kumparannya, gelombangnya akan saling berhimpitan dan tidak dapat diterima oleh medan magnet. Seperti itu teman-teman.